Ar-Rabi al-Asrul Wasit, yang keempat masa pertengahan. Yang zuru ba'du mu'arrikhil falsafatil urubiyah ilal asril wasit ala annahu yumathilul mubdatal mumtaddata bainal qarni tasi'i war rabi'i asyar awil khamisi asyar. Sejumlah ahli sejarah filsafat Eropa berpandangan bahwa masa pertengahan adalah fase yang merentang antara abad ke-9 hingga 14 atau 15. Fima ya'tabiru akharun al-fatratal mumtaddata minal qarnil awwali ilal qarnit tasi hiya allati tumathilu dawrat ta'sisi li falsafatil asril wasit. Sementara yang lain berpendapat bahwa masa yang merentang antara abad pertama hingga abad ke-9 itulah yang berperan dalam membangun dasar-dasar filsafat masa pertengahan. Lianna hunaka ittisalan udwiyan bainal intajil falsafati fil tilkal hukbati wal qurunitaliyati laha hatal qarni tsalits asyar, karena ada relasi organik antara produk filsafat pada fase tersebut dengan abad-abad setelahnya hingga abad ke-13. Wa huwa ma tadullu alaihi simatul mushtarakatu fil a'malil falsafiyatil musannafati fi hazihil muddah. Itu adalah apa yang ditunjukkan oleh karakteristik yang ada pada karya-karya filsafat yang ditulis pada fase tersebut. Fi hazadaw yumkinu an nulahiza fatrataini tatadakhalu ihdahuma bil ukhra fi hadzal asri. Dalam konteks ini kita dapat melihat ada dua periode yang saling berkelindan pada masa ini. Yutlaku alal ula minhuma fatrotu abail kanisah. Fase yang pertama disebut sebagai fase pendeta-pendeta gereja, bainama yutlaku ala saniyati al falsafatul madrosiyah. Sementara pada fase yang lainnya disebut sebagai filsafat skolastisme. Wa fi ma yali ta'rifun mujazun bi kulli wahidatin minhuma. Berikut ini adalah penjelasan yang ringkas bagi kedua fase tersebut. Alif, abaul kanisah. A, pendeta-pendeta gereja. Tusammal fatratul mumtaddatu bainal qarnil awwali hattal qarnit tasi bifatratil aba. Fase yang merentang antara abad pertama hingga abad ke-9 disebut sebagai periode para pendeta. Li'anna tafkira fi hazihil fatrati kana muqtasiran ala abail kanisah. Karena pemikiran filsafat pada masa ini itu terbatas pada para pendeta gereja. Alladzina hawalu ayyudafi'u anid dinil masihi diddatta gharatil anifah allati syannaha al-falasifatul aflatuniyun al-muhaddatsun. Karena mereka berusaha membela agama Masihi dari serangan-serangan yang sengit yang dilancarkan oleh para filsuf Neo-Platonisme. Wa qad zahara fi hazil fatrati Clement al-Iskandari. Pada periode ini muncul Clement al-Iskandari alladzi tanaqal masihiyah mundu sobah, yang menganut agama Masihi sejak kecil. Wa hawala ayyar fa'al imanal masihi ila mustawal ma'rifah al-yunaniyah, dan dia berusaha mengangkat iman Masihi ke level pengetahuan filsafat Yunani, i'timadan ala Aflatun wa Aristo wa Ruwakiyah wa Filon, dengan bersandar kepada pandangan-pandangan Plato, Aristoteles, Stoikisme, dan Pilon. Nazron li rogbatihi fi bina'i falsafatin masihiyatin laha nusukuha dakhili al-muhakkam, dengan mempertimbangkan keinginannya untuk membangun filsafat Masihi yang memiliki sistem internal yang rapi. Watil mu'midhuhu origin, kemudian dilanjutkan oleh muridnya Origen alladzi tarohaba wa asasa maktabatan wa madrasah, yang menjadi pendeta lalu mendirikan perpustakaan dan sekolah. Wa dafa'a anil masihiyati didda Celsus, dan membela agama Masihi
dari serangan Seleucus alladzi tolaba bifasliha anil Yahudiyah, yang menuntut untuk memisahkan agama Masihi dari Yahudi. Nazron lil khilafil jauhari bainad diyanataini, dengan melihat adanya perbedaan yang substansial di antara kedua agama itu. Wa qoma binashrotin naqdiyatin lil ahdil qadim, dan dia melakukan publikasi yang kritis terhadap perjanjian lama, wa fassarahu tafsiron romzian, serta menafsirkannya secara simbolis. Wa kataba iddata mu'allafatin hawala tawfiqo fiha bainal masihiyyati wal falsafatil yunaniyah khosatan al-aflatuniyah. Dia menulis beberapa karya yang di dalamnya dia berusaha menselaraskan antara agama Masehi dengan filsafat Yunani, khususnya Platonisme.